Tuhan, kami bersyukur padamu karena kasih pengampunan-Mu. Pagi ini kami boleh ada di sini. Kami datang bersama-sama dengan hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Kami ingin bersimpu di bawah kaki-Mu, di dalam persekutuan yang intim, yang indah dengan Bapa Surgawi, yang mengasihi kami, yang menerima kami apa adanya sekalipun kadang kami mengecewakan, kadang kami jatuh bangun, tetapi karena rahmat-Mu pagi ini, kami disambut Tuhan. Bukan karena kami layak, tapi Tuhan Yesus melayakkan kami. Tuhan, kami rindu, biarlah seperti janji-Mu di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Engkau hadir, Engkau mau menyapa kami satu persatu. Engkau mau berbicara kepada kami, menguatkan dan mengarahkan hidup kami, supaya kami boleh tetap teguh berdiri di tengah situasi dunia yang serba tidak pasti, yang penuh dengan goncangan, penuh dengan krisis apapun. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan sanggup, kami akan kuat, kami akan mampu menjalaninya. Sebab Tuhan kekuatan dan pertolongan bagi kami. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pagi ini, urapi dan setiap kami Tuhan. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, untuk boleh menerima kebenaran benih firman Tuhan yang bertumbuh berlipat-lipat ganda. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini dan pemberitaan firman Tuhan ini. Roh Kudus, bekerjalah dengan leluasa di tengah-tengah ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Saya terakhir kali khotbah di sini tahun lalu ya kali ya. Masih sepi, cuman ada beberapa mungkin masih ibadah onsite, online ya. Hari ini saya senang sekali melihat jemaat sudah kembali normal nampaknya, hampir semua kursi sudah penuh. Bersyukur sekali dan bukan hanya satu kali ibadah. Saya waktu diundang oleh Pendeta Hendy, saya pikir cuma khotbah satu kali begitu ya, saya kurang perhatikan. Rupanya saya lihat suratnya, loh ada KU1, KU2, KU3 gitu ya. 3 kali hari ini saya akan berkhotbah. Sebenarnya saya senang ya bisa bersama dengan jemaat, tetapi memang karena faktor U juga ya. Jadi ya kalau dulu 3 kali 4 kali khotbah no problem, sekarang mulai ada terasa sedikit, sudah mulai terasa. Apalagi perjalanan, saya harus datang pulang, nanti datang pulang lagi. Ya kurang lebih mungkin bisa 4 jam barangkali kalau perjalanan ya, karena dari sini. Tapi sebuah sukacita tentunya kita bisa beribadah lagi bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya saya senang ya jemaat GKI-VTI ini tidak lagi mengandalkan ibadah-ibadah online begitu ya. Ada saat-saat di mana kondisi tidak memungkinkan, terpaksa ya sudahlah daripada nggak ada sama sekali ya, kita bisa ibadah online, nggak ada apa istilahnya, nggak ada rotan, akar pun jadi. Tetapi kalau sudah memungkinkan ya jangan online lagi ya, tapi datang beribadah onsite bersama-sama, itu beda rasanya ya, beda rasanya. Nah hari ini tema kita juga menarik karena kita akan bicara mengenai komunitas yang membawa pertumbuhan, ya ini tema yang diberikan. Dan saya percaya bahwa gereja ini, GKI VTI ini adalah juga sebuah komunitas bagi kita, ya. Karena pada dasarnya komunitas seperti artinya yaitu common dan unity, asal katanya, jadi menjadi community, ya. Itu adalah orang-orang yang memiliki kesamaan-kesamaan. Kita adalah orang-orang yang memiliki panggilan yang sama, iman yang sama, nilai-nilai yang sama, dan kita diikat, dipersatukan untuk kita bersama-sama menjalani kehidupan ini. Dan gereja ini bisa menjadi komunitas bagi kita. Nah, firman Tuhan pagi ini akan kita coba bersama-sama lihat 2 bagian. Yang satu dari perjanjian baru, yang satu dari perjanjian lama. Ya, kita akan melihat bersama-sama yaitu di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua terlebih dahulu. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan untuk kita semua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Ya, demikian bunyi firman Tuhan.
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah-tambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengarahkan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke. Satu bagian lagi kita baca bersama-sama di dalam, yaitu kitab 1 Samuel pasal yang ke-22. Kita lihat kitab 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama dan yang kedua saja. Ya. Kalau sudah menemukan, kita baca bagian ini serempak bersama. 1, 2, 3. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Oke, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu mengalami di tengah komunitas di tempat ini iman kerohanian Anda bertumbuh enggak? Saya ingin coba sedikit sharing pengalaman saya ketika saya baru-baru menjadi orang Kristen. Naik kelas 2 SMP, saya masih ingat, sepulang dari retreat, saya merasa hidup saya berubah. Tadinya saya nggak pernah ke gereja, nggak punya teman-teman orang gereja, tapi di retreat itu saya dimenangkan, dan sejak hari itu ada sesuatu hasrat yang begitu menggebu-gebu, kerinduan yang begitu kuat untuk selalu ke gereja. Hari Minggu pagi saya sudah ada di gereja sebelum jam 8, yaitu ngajar sekolah minggu. Padahal masih kelas 2 SMP pada waktu itu. Lalu kemudian setelah itu ibadah jam 10, kemudian siang saya pulang ke rumah, kira-kira jam 3 ada persekutuan lagi untuk remaja pemuda, dan saya sudah hadir sekitar setengah jam sebelumnya, mulai bantu pelayanan, merapi-rapikan kursi, Alkitab, buku nyanyian. Kemudian sampai selesai, kita makan bersama, untuk kemudian pergi pelayanan ke pos yang ada di kilometer 12,5. Di situ mengajar sekolah minggu. Sampai kira-kira malam jam 8 kita ada ibadah untuk orang dewasa di sana. Lalu pulang ke rumah sampai kira-kira bisa jam 11 malam. Dan itu saya lakukan every week, setiap minggu. Sejak saya percaya Tuhan, sampai kemudian saya masuk ke seminari. Bukan hanya hari Minggu, hari Rabu malam ada persuan doa di gereja. Hari Kamis itu ada lagi mengajar sekolah minggu di pos yang lain. Hari Jumat atau Sabtu ada acara lagi di gereja, ada PA bersama, dan itu berlangsung dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sampai saya masuk saat untuk menjadi hamba Tuhan. Saya refleksi sejenak ya, merenungkan bagaimana seorang Franz Lee yang dulu malu-malu, kalau ada teman tamu dari koko-koko yang datang ke rumah, saya tuh gak berani keluar, saya ngumpet gitu. Saya yang dulunya pernah hampir tinggal kelas, saya ingat gitu, karena malas ke sekolah belajar gitu. Sampai harus disabut gitu sama cici saya begitu ya. Tapi sejak saya percaya Tuhan saudara, saya mengalami
pertama kali itu dapat ranking itu senang, bukan main ya. Walaupun saya sibuk banyak kegiatan, tapi saya merasa, loh ini malah prestasinya tidak menurun, tidak merosot. Tapi memiliki rasa sukacita, confident yang baru, dan saya merasa hidup saya berubah. Itulah mungkin yang namanya pengalaman lahir baru. Mungkin masing-masing orang bisa berbeda. Tapi ketika saya coba merenungkan bagaimana iman saya bisa bertumbuh, saya harus akui bahwa itu tidak lepas. Tidak lepas dari komunitas, orang-orang di sekitar yang mendukung, yang memperhatikan. Saya masih ingat saat ketika saya mulai percaya Tuhan itu, masih remaja. Ada seorang pembimbing yang menemani saya. Umurnya jauh terpaut dari saya. Dan dia bukan orang yang sesuku dengan saya. Dia seorang teman dari latar belakang India, Tamil, suku Tamil. Tapi karena kebaikan hati, kerendahan hatinya. Setiap minggu dia datang ke rumah menjenguk saya, kita baca Alkitab bersama-sama, berdoa bersama-sama. Dan waktu saya ke gereja, ya, itu juga saya menemukan ada teman-teman saudara seiman yang kehidupannya itu memberikan suasana yang kondusif untuk iman kerohanian bertumbuh. Jadi dengan kata lain saya merasakan betapa peran daripada komunitas orang di sekitar itu sangat nyata, sangat penting sekali. Dan itu membuat saya kemudian bisa mengalami pertumbuhan yang boleh dikatakan cukup cepat. Bahkan mungkin dipercepat begitu. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Dan saya kira inilah seharusnya menjadi ciri khas daripada komunitas rohani. Yang seharusnya saling mendukung satu sama lain. Nah saudara, berkaca dari pengalaman saya di awal menjadi seorang Kristen. Saya sungguh menyadari bahwa kehadiran orang-orang di sekitar saya itu sangat berdampak membantu pertumbuhan saya. Komunitas itu menjadi komunitas yang membuat saya bertumbuh. Yang mendukung, komunitas yang sehat. Dalam bacaan kita tadi, di 1 Samuel pasal yang ke-22, kita menemukan. Di situ ada satu komunitas yang saling mendukung dan membantu satu sama lain. Awalnya komunitas ini terbentuk secara spontan, ya, dan bahkan mungkin mendadak. Dimulai ketika Daud dikatakan, dia melarikan diri. Melarikan diri dari siapa? Dari kejaran Raja Saul yang ingin menghabisi dia. Ini sesuatu yang menakutkan bagi Daud. Daud sudah pernah berhadapan dengan Goliat, raksasa yang begitu menyeramkan itu, tapi dia tidak gentar. Daud juga menghadapi tentara pasukan Filistin yang banyak itu, tapi dia tidak lari. Tetapi karena yang dihadapi adalah Raja Saul yang mungkin sudah kehilangan akal sehatnya, yang dikuasai oleh api kecemburuan itu, yang mau menyingkirkan Daud, mau tak mau akhirnya Daud melarikan diri. Di dalam situasi kondisi seperti ini kita tahu betapa beratnya pergumulan Daud, saudara. Dikecewakan, dimusuhi oleh orang yang seharusnya menjaga melindungi dia. Yang seharusnya sudah menjadi mertua bagi Daud karena anaknya Saul itu sudah menikah dengan Daud. Tetapi akhirnya Daud harus melarikan dikatakan ke Gua Adulam. Nah ketika Daud berada di sana, ya kita menemukan ternyata kemudian saudara-saudaranya juga akhirnya datang bergabung dengan dia. Tidak hanya keluarganya, tapi juga kita membaca di sini dikatakan yang kedua, berhimpunlah juga kepada setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar oleh tukang piutang, oleh debt collector, setiap orang yang sakit hatinya. Nah, orang-orang seperti ini kemudian datang bergabung dengan Daud. Saudara, orang yang datang bergabung dengan Daud ini bukan orang-orang yang tanda kutip ya, yang happy, yang optimis, yang hidupnya damai, tenang. Enggak. Tapi orang-orang yang dikatakan yang sakit hati. Mungkin oleh berbagai macam keadaan, situasi. Orang-orang yang kecewa, orang-orang yang juga takut, yang dikejar-kejar, saudara.
Dan mereka di tengah situasi seperti ini, mereka kemudian berkumpul, membentuk sebuah komunitas. Nah, di dalam komunitas yang dipimpin oleh Daud itulah, mereka belajar sesuatu yang justru menolong mereka untuk tetap kuat, untuk tetap bisa maju dan bertumbuh, saudara. Ya. Nah, kita tahu, saudara, setiap orang itu pada dasarnya membutuhkan yang namanya apa? Penerimaan. Setiap orang ingin disambut diterima. Bayangkan 400 orang yang datang bergabung dengan Daud. Itu adalah orang-orang tadi saya katakan yang sakit hati, yang dikecewakan, yang dikejar-kejar tukang utang, ya, debt collector. Hidup mereka itu terasanya mungkin udah sulit. Ditolak sana sini, bukan hanya ditolak tapi dikejar-kejar. Tetapi di dalam komunitas itu, mereka belajar untuk bisa saling menerima satu sama lain. Saudara, kalau misalnya kita ini lagi jaya, lagi sukses, berhasil, tidak sulit untuk diterima orang lain. Bahkan kita akan di welcome, disambut. Ayo ngaku-ngaku ya. Nggak kenal pun diaku-akui kan. Oh itu teman saya itu. Gitu kan, kalau berhasil, sukses. Betul nggak saudara? Pernah ngalamin? Ketika Anda sukses, Anda lagi beruntung, banyak orang yang ingin dekati Anda. Yang nggak kenal pun bisa ngaku-ngaku, oh aku kenal, oh itu wah begini-begini. Ingin ikut tenar, ingin ikut kecipratan mungkin. Tapi begitu Anda lagi jatuh, Anda gagal, Anda lagi apes, perhatikan, orang-orang yang selama ini dekat-dekat tiba-tiba bisa entah kemana, gak kelihatan lagi. Disitulah Anda bisa menguji, apakah betul dia adalah sahabat, ini adalah orang-orang teman yang sungguh, atau yang fake, yang palsu. Banyak orang menerima kita ketika kita bagus, lagi sukses. Tapi waktu kita gagal, masih bisa menerima enggak? Saudara, kita melihat di sini sesuatu yang indah sekali. Mereka orang-orang yang banyak kekurangan. Ada kekurangan, ada kelemahan, ada kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Tetapi di dalam komunitas itu, mereka belajar untuk saling menerima satu sama lain. Seharusnya gereja pun menjadi komunitas yang menerima satu sama lain. Komunitas yang otentik. Artinya apa otentik? Yaitu yang betul apa adanya. Yang tidak pura-pura. Yang tidak hanya menerima Anda ketika Anda kelihatannya baik. Ketika Anda kelihatannya saleh. Ketika Anda hidupnya benar. Tapi ketika Anda diketahui, ditemukan bahwa Anda punya masalah, Anda punya kekurangan, Anda gagal, Anda jatuh. Apakah masih ada tangan yang diulurkan untuk menerima atau mengangkat Anda? Terlalu banyak kadang-kadang gereja bisa kehilangan otentisitas itu. Kita bicara hal-hal yang rohani. Seakan-akan kita lupa bahwa manusia juga termasuk jemaat, termasuk saudara dan saya hamba Tuhan sekalipun. Gak ada yang sempurna. Bisa salah, bisa gagal, bisa jatuh juga. Dan ketika itu terjadi kita menemukan, apakah kita menjadi komunitas yang memprotek, menjaga, atau justru yang menggosipkan, yang membicarakan, yang mengorek-ngorek kekurangan orang, menjatuhkan, mengucilkannya, dan sebagainya. Banyak orang saya saksikan, saudara seiman yang jatuh, bukan karena dia tidak mau bangkit, bukan karena tidak mau dia perbaiki, tapi jangan-jangan karena tidak ada kesempatan bagi dia. Sehingga akhirnya kecewa dan dia pergi. Pergi meninggalkan gereja. Pergi bahkan mungkin
meninggalkan Tuhan. Karena tidak ada tempat bagi dia. Saudara-saudara, kita bukan berarti harus kompromi dengan dosa. Tidak. Tetap dosa adalah dosa. Kita harus tegas menolak. Tetapi jangan tolak orangnya. Tetap kasihi dia. Dia salah, kita tegur. Kita tegur dengan 4 mata. Enggak sadar, belum mau berubah, kita panggil lagi yang mungkin lebih rohani senior. Ajak bicara, nasihati. Masih tetap tidak mau berubah, keras hati, kita bisa bawa itu ke majelis atau ke pengurus atau ke jemaat. Doakan dia. Tetap tidak mau, ya itu lain cerita. Kalau sampai sudah tetap tidak ada cara lain, silakan dia lanjutkan hidupnya, ya sudah. Tetapi yang seringkali terjadi adalah belum apa-apa sudah kita menghakimi orang. Kesalahannya sudah di blow up dan sebagainya. Sehingga orang itu tidak merasa dia itu dikasihi. Bukannya dikuatkan, tetapi dijatuhkan. Nah saudara, kita belajar. Komunitas yang ada di Gua Adulam itu, mereka bukan orang sempurna, mereka orang yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekecewaan, sakit hati. Tapi mereka bisa solid, kemudian menjadi pasukan tentara yang gagah perkasa, yang bisa mendukung Daud. Akhirnya mereka bisa menjadi orang-orang yang berarti. Saudara, kita melihat luar biasa, betapa pentingnya menjaga satu sama lain, mendukung satu sama lain, menerima satu sama lain. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 27 ayat 17 yang mengatakan begini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya. Apa artinya? Apa artinya menajamkan, orang menajamkan sesamanya? Ini ibaratnya pisau. Pisau kalau sudah tidak lagi tajam, ya, tumpul, itu fungsinya berkurang. Tetapi kalau dia diasah, ya, diasah jadi tajam lagi, maka dia akan efektif, berfungsi dengan baik. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, komunitas. Katakanlah di sini tempat ini. Apakah kita saling mengasah satu sama lain? Mungkin ada sisi-sisi yang kasar dari hidup kita. Hal-hal yang buruk. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Melalui interaksi, hubungan satu sama lain, kita membantu saudara kita supaya diperhalus, supaya lebih dipertajam, ditingkatkan kualitasnya, diperbaiki. Inilah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa mengalami, yaitu saling mengasah. Ada perbedaan satu sama lain, itu tidak menjadikan kita kemudian apa? Menjadi bertengkar, berselisih. Ya, kadang-kadang memang bisa ada konflik terjadi. Tidak hanya di gereja, di mana-mana juga bisa. Di perusahaan, di tempat kita kerja juga sama. Gak ada semuanya selalu rukun, gak ada. Kadang-kadang ada konflik. Antara satu divisi dengan divisi lain bisa berbeda, ya kan? Ada punya mungkin cara pandang yang berbeda. Jangankan di situ, di dalam rumah kita sendiri pun, dalam pernikahan keluarga antara suami dan istri yang seharusnya begitu saling mencintai, yang sudah dipersatukan, tapi dalam realita juga bisa konflik. Betul? Ada suami istri di sini yang selalu semua akur semuanya. Suami ngomong apa, istri selalu iyain. Istri ngomong apa, suami selalu iyain. Ada nggak seperti itu? Kalau ada seperti itu bahaya juga ya. Jangan-jangan kenapa ini ya? Apakah, ya entah kenapa begitu kan? Tapi biasa. Pikiran suami begini, pikiran istri lain. Lalu akhirnya apa? Beda. Kadang bisa terjadi gesekan, konflik. Tetapi di dalam konflik itu, tidak membuat kita harusnya apa? Bermusuhan. Tidak.
tetapi konflik dengan sehat. Justru dengan adanya perbedaan itu untuk kita saling melengkapi. Oh, begitu toh maksudnya. Oh, seperti ini ya. Justru kita mengasah satu sama lain. Mungkin suami yang agak slow, yang lambat, wah istrinya gesit, barangkali seperti itu kan, yang kayaknya begitu dominan. Ya, istri mengurangi sedikit, ya, lebih lembut, lebih soft. Nah, suami dimotivasi, didorong untuk lebih semangat, untuk lebih berinisiatif, misalnya kan. Jadi bagus. Saling mendekatkan, saling mengasah satu sama lain. Demikian juga di dalam gereja kehidupan kita bersama, kita bentuk satu komunitas. Masing-masing kita ini beda-beda, murid Tuhan Yesus saja beda-beda kok. Ada Simon Petrus yang spontan, yang kayak apa itu namanya sanguin, ya kan? Ngomong baru pikir gitu kan. Nah, itu kan Simon Petrus sifatnya kan. Yang agak bawel, yang gimana begitu. Sementara ada Yohanes yang pemikir, agak rada melankolis barangkali. Ya kan? Ada juga seperti Paulus yang keras, yang kolerik. Walaupun kemudian hari dia diubahkan banyak dalam karakternya. Atau seperti Andreas yang flegmatik, yang tenang begitu. Itu beda-beda semuanya sifatnya, karakternya. Tapi menjadi satu tim yang solid sekali. Nah, gereja juga demikian. Kita menjadi komunitas dengan segala perbedaan, tapi kita saling mengasah satu sama lain, belajar dari satu sama lain. Kelebihanmu itu menginspirasi saya, mendorong saya. Kekuranganku itu ditolong, diperbaiki, diperhalus oleh kehadiranmu. Itu besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, Bapak Ibu. Saudara, hal yang berikutnya yang kita lihat adalah bahwa di dalam komunitas itu yang memberi kita pertumbuhan, itu adalah komunitas yang membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Yang mengarahkan kita kepada Tuhan. Bukan yang membuat kita menjauhi Tuhan, saudara. Saudara, tadi saya bilang bahwa Daud itu punya banyak alasan takut dan khawatir. Oke? Tetapi di dalam segala pergumulan dihadapi oleh Daud itu, walaupun dia harus melarikan diri, dia tetap menaruh harapan dan imannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang berjanji akan menjadikannya raja atas seluruh Israel. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Dia percaya ini adalah tinggal tunggu waktunya Tuhan. Sekalipun saat itu dia sedang dalam kondisi yang sulit, yang berat. Tapi dia percaya Tuhan jauh lebih besar daripada setiap persoalannya. Ini pemimpin yang hebat, Daud itu sudah. Dan imannya itu nyata, didemonstrasikan. Dan itu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Saudara, hari ini kita semua juga masing-masing menghadapi persoalan, pergumulannya sendiri. Ya kan? Beda-beda, ada yang mungkin di tengah pekerjaan, di tengah ancaman akan mungkin resign atau akan berhenti kerja. Waduh, kita pikir nih, saya sudah umur segini, saya harus cari kerjaan baru, itu gak gampang. Siapa yang masih mau mempekerjakan saya? Mungkin itu jadi pergumulan. Ada juga mungkin masalah kesehatan. Ada yang sakit-sakit. Waduh, gimana? Masih bisa disembuhkan gak ini? Atau ada yang mungkin masih khawatir dengan masalah hubungan relasi. Kita sebagai orang tua kadang khawatir dengan anak-anak kita. Bukannya nurut, bukannya taat, tapi kadang dia berontak. Dia punya pikirannya sendiri, keinginan sendiri. Kita takut kalau dia salah jalan. Jadi itu banyak kan masing-masing, semua punya itu. Tapi saudara, apapun kekhawatiran atau pergumulan kita, ingat bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar daripada semua itu. Saya ingat waktu saya masih remaja, baru percaya Tuhan, ada satu lagu yang saya suka. Setelah sekian lama gitu ya, saya pernah kemudian satu kali dengar ada orang nyanyi lagu ini. Waduh, saya ingat lagi nih. Ini lagu dalam bahasa Inggris awalnya. Gak tahu jemaat pernah nyanyi lagu ini enggak? Kira-kira seperti ini.
There is no problem to be God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. There is no, apa lagi? Yang kira seperti itu kan? Artinya apa? Tidak ada masalah yang terlalu besar yang Allah tidak bisa atasi. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi yang Tuhan gak bisa pindahkan. Tidak ada ombak yang terlalu besar yang Allah tidak bisa tenangkan. Dan tidak ada kesedihan yang terlalu besar yang Allah tidak bisa hiburkan. If He carried the weight of the world upon His shoulder, dikatakan ya, jika Dia memikul beban dunia ini di atas punggungnya. I know my sister that He will carry you. Aku tahu, saudaraku, bahwa Tuhan juga akan menuntunmu. Ini kalau nggak salah sudah diterjemahkan ya ke bahasa Indonesia. Ya, nanti kapan-kapan nyanyi. Itu lagu itu menginspirasi. Mengingatkan kita bahwa apapun masalah pergumulan itu tidak ada yang sulit. Saudara, kita kembali melihat contoh yang lain di dalam gereja mula-mula kekristenan. Yang merupakan waktu itu komunitas kecil yang dibenci, yang dimusuhi, yang didiskriminasi. Itu waktu zaman itu menjadi orang Kristen itu susah minta ampun. Sesusah-susahnya kita yang pernah mungkin mengalami diskriminasi di negara kita ini masih belum apa-apa. Yang jauh lebih baik di sini. Mungkin di tempat lain ada gereja nggak boleh dibuka, nggak boleh dirikan gereja. Aduh, kita rasanya gimana begitu kan? Di sana dulu atau orang mau percaya Tuhan, jangankan gereja, jangankan bangun gereja. Begitu tahu kamu orang Kristen aja, kamu akan susah dapat pekerjaan. Begitu kamu tahu percaya Yesus, kamu akan dimusuhi. Tetapi bagaimana kemudian mereka bisa bertumbuh? Karena mereka dikatakan apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka rajin berdoa. Mereka bersekutu satu sama lain. Iman mereka itu mengarahkan mereka kepada Tuhan. Membuat mereka itu kuat, membuat mereka itu tidak putus asa dan frustasi. Tapi mereka bertumbuh, saudara. GKI VTI ini saya percaya ada satu komunitas yang terdiri dari orang-orang yang sudah percaya Yesus yang diselamatkan, yang memiliki kesamaan, nilai-nilai yang sama. Kita mau komitmen tunduk kepada nilai-nilai firman Tuhan. Kita memiliki iman yang kokoh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Kita memiliki Yesus sebagai Tuhan kita. Kita bersyukur. Kita saling menguatkan, saling mendukung supaya kita menjadi komunitas yang membuat kita bertumbuh dalam iman kerohanian. Makanya Alkitab mengatakan janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Tetapi haruslah kamu semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya bersyukur hari ini ibadah kita onsite, jemaat punya kesadaran seperti itu. Hari ini saya lihat masih banyak gereja lain yang jumlah kehadirannya belum sampai sepertiga pun belum ada, saudara. Itu sesuatu yang menyedihkan ya. Masa pandemi COVID ini membawa suffer yang banyak. Membawa kerugian yang banyak di banyak aspek, bukan hanya secara ekonomi, bukan hanya secara sosial. Anak-anak waktu masuk sekolah udah canggung, guru juga mau mengajar juga susah, nggak ngerti, nggak tahu, nggak terbiasa lagi. Masih banyak masalah-masalah yang timbul hari ini. Dan termasuk gereja. Banyak yang sudah buka, udah onsite, gereja masih sepi. Mungkin selama pandemi itu banyak orang udah keenakan, terbiasa ibadah online. Sambil dengar firman, ibadah sambil makan, ya, makan apa, makan kuaci, atau makan kacang, atau apa, kaki bisa selonjoran, segala macam, bebas semuanya.
Jadi begitu onsite diminta itu, waduh itu nggak gampang gitu ya. Tapi kalau kita mau betul-betul menemukan komunitas yang sungguh yang membuat kita bertumbuh, ya harus kembali. Nggak cukup, nggak bisa digantikan ibadah bersama ini, common seperti ini. Ya persekutuan ini nggak bisa digantikan dengan ibadah online. Kita sendirian, kita ini, itu bukanlah ibadah yang real, bukanlah penyembahan yang sungguh-sungguh, yang real. Dalam situasi tertentu mungkin terpaksa ya harus seperti itu, nggak ada pilihan lain, oke. Tetapi itu nggak bisa menggantikan esensi daripada pentingnya kita berelasi bersama-sama dan untuk saling menjadi komunitas yang saling menguatkan dan menumbuhkan satu sama lain. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa hari inilah ya kita ada di tengah situasi kondisi yang habis ini bagaimana. Apakah kondisi setelah pandemi COVID ini akan semakin membaik? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Bahkan mungkin dunia akan menjadi semakin sulit, semakin susah. Bukan berarti kita pesimis ya. Kalau kita lihat kepada situasi, ramalan, prediksi segala macam, kita bisa pesimis, kita bisa takut. Tapi jangan percaya, jangan terima bulat-bulat seperti itu. Apapun yang terjadi, pandang pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tetap yang menguasai sejarah. He is the author, dialah penulis, pengarang, dialah yang mengatur semuanya. Terutama dia mengatur hidup kita yang kita letakkan di bawah tangannya. Tuhan menjaga dan memelihara kita. Iman kepada Tuhan akan membuat kita bertumbuh. Jadi mari kita belajar dari pengalaman komunitas di Gua Adulam itu. Saling mendukung satu sama lain, menerima satu sama lain, mengasah satu sama lain, dan mengarahkan iman hidup kita kepada Tuhan. Maka itu akan menjadi kita akan bertumbuh, bukan sebaliknya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau menyelamatkan kami dan mengizinkan kami masih ada di dalam dunia ini. Ada maksud rencanamu yang indah. Tuhan, Kau menempatkan kami juga di tengah komunitas gereja ini, GKI-VTI ini, ada maksud rencana Tuhan juga. Biarlah di dalam komunitas ini Tuhan, kemuliaan-Mu menjadi makin nyata. Setiap saudara-saudara di tempat ini, setiap kami boleh mengalami bagaimana kami diasah, kami boleh bertumbuh semakin kuat, dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga rohani yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, yang boleh kami nikmati. Biarlah Tuhan terus memberkati keluarga rohani kami ini Tuhan. Dan semua kami boleh terus bertumbuh dalam kasih anugerah-Mu. Berkati firman-Mu yang telah kami dengar dan sertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.